Halo semuanya, di video kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting, yaitu etika profesi konselor. Sebelum masuk lebih dalam, pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalan dulu. Nama saya Tana Dia Siti Jopa dengan NIM 12420700021. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Jadi hal yang pertama kita harus tahu dan kita bahas yaitu pengertian etika profesi. Etika profesi adalah seperangkat norma, aturan, nilai, moral, dan pedoman perilaku yang menjadi acuan dalam menjalankan profesi secara bertanggung jawab dan profesional. Dalam bidang konseling, etika berperan sebagai landasan untuk memberikan layanan yang aman, berkualitas, serta melindungi hak-hak konseli. Selain itu, etika juga membangun dan menjaga kepercayaan antara konselor dan konseli. Selanjutnya, fungsi etika profesi konselor. Nah, ada beberapa fungsi. Yang pertama itu pedoman dalam memberikan layanan konseling, melindungi hak dan kepentingan konseli, menjaga kualitas layanan konseling, membangun hubungan yang aman dan saling percaya, dan yang terakhir menunjukkan profesionalitas konselor. Selanjutnya, etika konselor. Etika konselor adalah pedoman yang mengatur beberapa sifat. Yang pertama itu sikap konselor, yang kedua perilaku konselor, yang ketiga tanggung jawab profesional, dan yang terakhir hubungan dengan konseling. Tujuan dari etika konselor ini itu menciptakan layanan bimbingan dan konseling yang profesional, aman, dan efektif. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan. Prinsip utama dalam konseling itu ada 3. Yang pertama, informasi konseli harus dijaga kerahasiaannya. Yang kedua, tidak boleh disebarluaskan tanpa izin konseli. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan. Nah, tujuan dari menjaga kerahasiaan ini itu untuk membangun kepercayaan, untuk menjaga privasi, dan untuk menciptakan lingkungan yang aman. Selanjutnya, contoh menjaga kerahasiaan. Ada sebuah kasus, seperti seorang siswa menceritakan masalah keluarganya kepada guru BK. Nah, sikap guru BK yang benar itu menjaga informasi tersebut, kemudian tidak menceritakan kepada teman atau pihak lain, dan menggunakan informasi hanya untuk kepentingan layanan konseling. Selanjutnya, menghormati konselor. Konselor harus menghormati hak dan martabat konseli, kemudian menghargai budaya dan keyakinan konseli, dan tidak melakukan diskriminasi. Nah, tujuan dari menghormati konselor itu ada 3. Untuk hubungan konseli yang positif, terus membantu perkembangan konseli, dan menumbuhkan rasa dihargai. Nah, selanjutnya profesionalitas konselor. Profesionalitas adalah kemampuan konselor menjalankan tugas sesuai kompetensi dan kode etik. Nah, ciri-ciri konselor itu memiliki profesionalitas. Yang pertama, komponen dalam bidang BK, bertanggung jawab, mematuhi kode etik, dan bersikap objektif. Nah, selanjutnya pelanggaran etika. Pelanggaran etika terjadi ketika konselor tidak menjalankan tugas sesuai kode etik. Contohnya seperti membocorkan rahasia konseli dan menyalahgunakan wewenang. Nah, dampak dari pelanggaran ini itu yang pertama menurunkan kepercayaan konseli, yang kedua merusak hubungan konseling, dan yang terakhir menurunkan citra profesi konselor. Nah, selanjutnya membocorkan rahasia konseli. Bentuk pelanggarannya itu menyebarkan informasi pribadi konseli tanpa izin. Dampaknya kehilangan kepercayaan, hubungan konseling rusak, dan menimbulkan masalah baru. Selanjutnya, penyalahgunaan wewenang. Bentuk dari penyalahgunaan itu memanfaatkan konseli untuk kepentingan pribadi, memberikan perlakuan tidak adil, dan memaksakan pendapat kepada konseli. Nah, dampak dari penyalahgunaan itu yaitu merugikan konseli, menurunkan reputasi profesi, dan melanggar tanggung jawab profesional. Nah, dari apa yang kita bahas bisa kita simpulkan, etika profesi merupakan pedoman penting bagi konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Kode etik konselor meliputi menjaga kerahasiaan, menghormati konseli, dan bersikap profesional. Dengan mematuhi kode etik, konselor dapat memberikan layanan yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap konselor harus memahami dan menerapkan etika profesi dalam setiap layanan yang diberikan.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video singkat kali ini. Semoga pembahasannya bermanfaat dan bisa memberikan pandangan baru buat kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Tanadia Siti Julpa pamit undur diri. Sampai jumpa.